buat ketua kelasnya, Mas Hanan bisa minta tolong di... Semuanya berduduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Nggak masuk di kelas hari ini, ada siapa aja? Atau masuk semuanya? Izin semua. Sebelum memasuki materi Prisma Segitiga, kan kemarin kita udah belajar tentang ruang nih. Ibu sudah mengirim kalian di kuisis di grup, bisa minta tolong dikerjakan dulu untuk waktunya, mungkin 5 menit cukup ya. Jangan kuisisnya sudah. Setelah kalian mengerjakan kuisisnya, mungkin Ibu akan menjelaskan materi terkait Prisma Segitiga. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita nih. Tujuan yang pertama itu menyebutkan unsur-unsur dan karakteristik pada bangun ruang Prisma Segitiga, kemudian mengetahui bangun-bangun datar yang dapat membentuk bangun ruang Prisma Segitiga, membuat jaring-jaring bangun ruang Prisma Segitiga, menghitung luas permukaan dan volume Prisma Segitiga. Oke, materi prasyaratnya itu kan bangun datar yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada definisinya. Definisi dari Prisma Segitiga adalah sebuah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang ukurannya sama atau biasa disebut dengan kongruen, berbentuk segitiga. Sisi tegak bangun Prisma Segitiga berbentuk persegi panjang. Kemudian berapa banyak sih sisi Prisma Segitiga itu? Jadi Prisma Segitiga itu memiliki 5 sisi yang terdiri atas alas, 1 tutup, dan 3 sisi vertikal. Prisma terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada Prisma Segitiga. Jadi anak-anak di sini semuanya tahu nggak sih apa itu Prisma Segitiga yang dapat dibentuk dari bangun datar? Ada yang tahu nggak? Segitiga. Oke. Kemudian kita lanjut di jaring-jaring Prisma Segitiga. Jadi di materi kali ini kita berfokus pada Prisma Segitiga sama sisi. Jadi jaring-jaring dalam bangun ruang itu adalah pembelahan sebuah bangun yang saling berkaitan, sehingga kalau digabung akan membentuk bangun ruang tertentu. Jaring-jaring pada prisma didapat dari memotong beberapa rusuk, begitu juga untuk Prisma Segitiga. Jaring-jaringnya terdiri dari 3 persegi atau persegi panjang dan 2 segitiga. Ini ada contoh gambar. Apakah gambar tersebut termasuk dari karakteristik Prisma Segitiga? Ada yang tahu nggak? Itu termasuk karakteristik dari Prisma Segitiga. Wow, jadi dari gambar tersebut itu memiliki karakteristik dari Prisma Segitiga. Nah, karakteristik Prisma Segitiga itu ada ini. Yang pertama, Prisma Segitiga memiliki, dan sini ada rumus luas permukaan Prisma Segitiga. Jadi rumus luas permukaan Prisma Segitiga itu luas 2 dikali luas alas Prisma Segitiga ditambah keliling alas kali tinggi, atau biasa 2 dikali setengah kali alas kali tinggi ditambah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dikali tinggi. Kemudian ada rumus volume Prisma Segitiga. Rumus luas permukaan Prisma Segitiga sebagai berikut. Volumenya adalah alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prismanya, atau setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Dari materi ini, apakah dari anak-anak ada pertanyaan sebelum masuk?
kemudian Vina, kemudian sama Dava. Yang kelompok 2 ada Devi, Ziva, Hasna, sama Hana. Ini untuk karakternya ibu bagi satu-satu, satu kelompok satu. Dan ini untuk kertas LKPD-nya. Ini nggak sih? Ini langkah-langkahnya. Berarti kan berbagi. Di sini masih. Semuanya, apakah tadi dalam pengerjaan LKPD ada kesulitan? Selanjutnya mungkin Ibu minta dari semuanya, dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan jaring-jaring dan pengerjaan luas permukaan dan volume. Mungkin dari masing-masing salah satu kelompok bisa mempresentasikan jaring-jaringnya, yang satunya bisa untuk mempresentasikan luas permukaan dan volume. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang jaring-jaring prisma segitiga sama sisi yang sudah saya dan kelompok saya buat. Jadi tadi kan di LKP diberikan pilihan ya, memilih prisma yang mana gitu kan. Nah, kita memilih gambarnya yang kalau kita tutup jadi seperti ini. Nah, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian yang bisa mempresentasikan. Minta tolong untuk LKPD-nya dikumpulkan dan untuk hasil jaring-jaringnya bisa dikumpulkan juga. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Mungkin buat pertemuan berikutnya lebih aktif lagi dan bisa lebih memahami materinya lagi. Mungkin Ibu cukupkan pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.